Kayaknya Bu Puan ini kemarin dukung Pak Prabowo. Lihat kedekatannya Bu Puan dengan Pak Jokowi di acara WWF di Bali kemarin, menunjukkan gestur bahwa Bu Puan itu tidak membenci Pak Jokowi. Beda dengan Sekjen PDIP seperti Hasto yang terus-terusan menyerang Pak Jokowi. Kini semakin terlihat siapa orang-orang PDI yang mempunyai hati tulus untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi. Mari simak videonya. Beginilah saat Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani saat bertemu sebelum gala dinner KTT World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Keduanya tampak saling tersenyum saat bertemu pada acara tersebut. Meski begitu, keduanya terlihat tidak saling banyak berbicara sebelum kegiatan berlangsung. Sebelumnya, Jokowi telah menunggu untuk menyambut Puan Maharani. Berbeda dari tamu delegasi, Jokowi tampak mendekati Puan saat menyambut. Setelah itu, keduanya melakukan foto bersama serta berjalan beriringan menuju lokasi gala dinner. Kejadian ini membuat sorotan bagi publik. Pasalnya, hubungan partai yang menaungi Puan Maharani, yakni PDIP dan Jokowi, kian merenggang saat perhelatan Pilpres 2024. PDIP disinyalir tak senang dengan sikap Jokowi yang membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil Presiden Prabowo Subianto. Pada saat Idul Fitri 2024, Jokowi juga tidak bertemu dengan ketua umum di partai asalnya, yakni Megawati Soekarno Putri. Hingga kini belum ada kejelasan PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang. Memang waktu Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo kemarin, hanya Puan yang diam dan tidak ikut menyerang Pak Jokowi. Jadi sampai-sampai Pak Hasto menuduh Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP. Mari simak videonya. Saudara Presiden Joko Widodo meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak membuat isu soal dirinya yang disebut ingin merebut kursi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati Soekarno Putri. Di sela kegiatan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Widodo membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi pun minta Hasto tidak melontarkan tudingan itu. Suatu jawaban di dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut naik. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Selasa kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang Jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu Rias Rasyid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke Jokowi. Rencana pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Nah, tuduhan Pak Hasto ini gimana menurut Anda?
hanyalah serangan atau memang beneran? Kalau dilihat dari Bu Puan aja santai, masa Pak Hasto sampai segitunya? Gimana ngomonginnya? Puan Maharani mengakui berbicara banyak dengan Presiden Joko Widodo dan sempat berjalan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Puan enggan menjelaskan apa saja yang dibahas dan dibicarakan kepada keduanya. Ya nggak gimana-gimana, ngomonginnya tentang Water World Forum. Ya udah. Rahasia. Banyak obrolan khususnya, kan sudah lihat wajah saya dan wajah Pak Presiden sumringah. Ya, itu ya. Apa? Sempat ketemu Pak Prabowo. Kita jalan bersama, ya bicara macam-macam. Ya sudah itu. Nanya nggak ya, lupa. Mbak Monica, sedikit yang tadi luput juga Mbak, kalau melihat itu kan Bang Haesem mengatakan ini move on tidak hanya untuk yang kalah tapi juga untuk yang menang ya. Kalau melihat gesturnya dari Pak Jokowi dan Mbak Puan ini, nampaknya Pak Jokowi selalu ada jarak dan selalu di depan. Kan kalau bersama orang yang sudah cukup lama dikenal kan nampaknya bisa sejajar sambil berbincang begitu, tidak satu meninggalkan yang lain begitu Mbak. Apa yang bisa didalami? Nah, ini juga yang saya tadi mengatakan proximity, jadi kedekatan, proximity, tetapi ada satu di lebih atau yang depan, satu udah move on, satu belum gitu. Atau memang sengaja Mbak Puan menarik diri untuk ada di belakangnya juga, jaga jarak gitu. Jaga jarak juga okay. begitu. Karena ketika tadi kita lihat bersalaman, ini ketika salaman usai Mbak Puan sudah sampai di bawah, Pak Jokowi masih di atas, begitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa. Maksudnya kayak, loh kok udah di bawah gitu tangannya? Jadi kan kalau salaman gini Bang, ya kan? Saya udah sampai lurus, ininya masih hang on the air gitu loh. Artinya ini kan masih ada gitu. Merasakan sensasi kali ya. Jadi itu yang dapat tergambarkan gitu ya Mbak ya. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan move on tidak hanya untuk yang kalah tapi yang menang. Move on yang menang tuh harusnya seperti apa move on yang menang tuh? Ya, yang pertama nggak ngungkit-ngungkit kalau dia menang terus-terusan gitu ya. Terus kemudian juga lebih legowo terhadap yang kalah gitu. Jadi artinya justru yang berat menurut saya itu adalah move on bagi yang menang. Misalnya dalam pertandingan sepak bola ini kan baru saja nih Manchester City menang nih ya. Ya udah, itu kompetisi yang lalu. Jadi semuanya bersiap untuk kompetisi yang baru. Sama ini juga begitu, kompetisinya kemarin udah selesai. Nah ini tergantung yang menang nih. Ini mau gimana terhadap yang kalah gitu ya. Kan kalah itu sakit loh. Jadi kalau kemudian, oh lo kalah gitu, lama-lama sakit juga kan, bunuh diri dia. Jadi kan depresi, dibully terus ya. Jadi akhirnya artinya maksud saya, ya yang menang juga nggak perlu terus-terusan ngebully yang kalah. Yang kalah juga harus mengakui kemenangan dari yang menang. Yang menang bisa merangkul yang kalah gitu ya. Nah itu belum tentu juga. Gitu. karena itu bukan keharusan dalam sebuah kompetisi ya. Karena kalau selalu yang menang merangkul yang kalah dan yang kalah mau dirangkul yang menang, apa gunanya kompetisi? Apa gunanya kompetisi? Nanti kita gambreng aja gitu. Tapi sebenarnya apa yang digambarkan kemarin dipotret oleh masyarakat begitu ya, pertemuan Pak Jokowi dan juga Mbak Puan ini kan pertemuan kenegaraan. Ya. Tapi harapan masyarakat juga mungkin seperti itu. Apapun langkah yang diambil PDIP nantinya, mau di dalam atau di luar pemerintahan, harus ada gambaran yang adem ayem kok kita gitu ya Bang. Oh iya ya, harus seperti itu. Dan nampaknya PDI Perjuangan juga untuk rakernasnya. Karena kan kalau tonnya PDIP Perjuangan di publik kan selama ini tidak seperti itu kan. Ya, lebih cukup keras dan kritis kepada Pak Jokowi. Mereka ingin mengkomunikasikan ke rakyat bahwa ini tuh forum internal, kalau nggak salah seperti itu kan. Jadi pertemuan ini ya dianggap memang pertemuan kenegaraan gitu ya. Terus tapi kan ini World Water Forum ini menarik juga. Ada juga tuh yang memberikan masukan kritis. Ini kan tentang bagaimana krisis air, bagaimana air bersih makin langka gitu ya. Nah pada acara ini menghambur-hamburkan air bersih atau tidak nih, atau ada batasan-batasan penggunaan air kayak gitu-gitulah. Nah itu menariknya dari sebuah World Water Forum. Tapi balik lagi ke topiknya ini, kita tunggu aja apakah akan ada pertemuan lain gitu ya. Kalau menurut saya, kira-kira ada. Kecil kemungkinannya, minimal hingga Pak Jokowinya selesai sebagai presiden gitu ya. Jadi menurut saya mungkin akan ada pertemuan-pertemuan lain itu kalau Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, sudah sama-sama jadi mantan presiden, mungkin itu akan lebih
Jadi time will heal gitu time ya. will tell. Time will tell gitu. Mbak Monica, mungkin terakhir untuk mengakumulasi apa yang kita lihat pada acara kemarin, jika dibandingkan juga dengan pertemuan Pak Jokowi dengan beberapa pejabat negara lainnya, bisa disimpulkan, silakan. Ya, kesimpulannya adalah ini adalah merupakan satu pertunjukan yang normatif, artinya banyak social gesture yang memang harus ditampilkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa pertemuan hangat, terus kemudian saling senyum, memang ini adalah sesuatu yang normatif gitu. Tapi apakah senyum ini adalah senyum yang genuine ketika mikro gesturnya ini juga menunjukkan bahwa yang satu merasa masih dalam kendali, yang kedua juga sudah ya sudah gitu. Segera saja disudahilah pertunjukan negara ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita nantikan aja ya, apakah ada pertemuan selanjutnya begitu ya? Jadi menurut Mbak Monica, kedua tokoh ini lagi main drama juga? Dua-duanya masih dengan ininya masing-masing ya, apalagi dari PDIP nih, alasannya yang 24 sampai 26 Rakernas tidak diundang adalah karena presiden sibuk. Ini kan sangat persepsional juga gitu ya. Ketika mengatakan ini acara internal, ya udah harusnya just internal begitu, tanpa ada bumbu-bumbu presiden sibuk, ya jelas lah. Oke, itu nanti kita bahas.